Halo, perkenalkan nama saya Alfianto Nathanael dengan NIM 12 11 24 12 0016. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Bangga Melangkah Bersama Donatello, Sepatu Lokal dengan Gaya Global. Jadi judul ini saya pilih sebagai representasi dari pesan inti yang ingin disampaikan oleh brand Donatello kepada audiensnya. Jadi kata bangga itu menjadi kata kunci yang penting karena menggambarkan emosi yang ingin dibangun, yaitu rasa percaya diri dan kebanggaan saat menggunakan produk lokal. Jadi dalam konteks branding, emosi ini sangat penting karena konsumen saat ini tidak hanya hanya membeli produk berdasarkan fungsinya, tetapi juga berdasarkan perasaan dan nilai yang mereka rasakan. Jadi sementara itu, kata melangkah yang saya gunakan sebagai simbol perjalanan. Jadi melangkah tidak hanya berarti perjalanan secara fisik, tetapi juga melambangkan pilihan hidup berdasarkan proses berkembang dan perjalanan brand itu sendiri. Jadi Donatello yang telah berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang memiliki perjalanan yang sangat panjang yang patut diapresiasi. Jadi frasa sepatu lokal dan juga frasa sepatu lokal dengan gaya global itu digunakan untuk menegaskan positioning brandnya. Jadi Donatello ingin tampil sebagai brand lokal yang tidak kalah dengan merek internasional baik dari segi desain, kenyamanan maupun kualitas. Jadi dengan judul ini artikel diharapkan mampu membentuk persepsi bahwa lokal dan global bukan dua hal yang bertentangan, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang proyek yang menjadi dasar dari penulisan artikel ini. Jadi Donatello itu merupakan brand sepatu lokal Indonesia yang berada di bawah naungan PT Sinar Bintang Buana yang telah berdiri sejak tahun 2002 hingga sekarang. Terus dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade, Donatello telah berhasil bertahan dan berkembang di tengah dinamika industri fashion yang sangat kompetitif. Namun, meskipun memiliki pengalaman dan kualitas produk yang baik, Donatello tetap menghadapi tantangan branding yang cukup kompleks. Tantangan tersebut antara lain perubahan perilaku konsumen yang semakin digital, yang meningkat persaingan dari brand luar negeri, serta munculnya brand lokal baru yang lebih agresif dalam memanfaatkan media sosial. Tetapi Donatello tidak kalah juga. Donatello juga memiliki Instagram, terus ada akun Shopee, Lazada, TikTok, dan juga Tokopedia. Jadi cukup lengkap. Kita Donatello itu sudah sudah digital gitu. Untuk website juga sudah ada. Nah, di sisi lain juga terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk lokal. Jadi generasi muda saat ini mulai mencari brand yang memiliki cerita, nilai, dan identitas yang jelas. Jadi dari sinilah proyek ini berangkat, yaitu bagaimana Donatello dapat memanfaatkan artikel opini sebagai media untuk membangun citra dan kedekatan emosional dengan audiens. Nah, di sini juga saya akan menampilkan artikel final yang mampu menjadi output utama dari proyek creative branding ini. Jadi artikel ini tidak ditulis dengan sebagai iklan atau promosi langsung, melainkan sebagai artikel opini dan storytelling. Jadi pendekatan ini dipilih karena lebih halus dan lebih mudah diterima oleh pembaca, terutama di platform opini seperti Kompasiana gitu. Nah, dalam paragraf ini pembuka artikel secara sengaja mengangkat fenomena umum yang sering terjadi, yaitu pandangan bahwa produk lokal kerap kali dianggap kurang unggul gitu ya dibanding produk luar negeri seperti Nike, seperti Adidas gitu. Isu ini dipilih karena dekat dengan realitas pembaca dan mampu memancing refleksi. Nah, selanjutnya artikel ini mengajak pembaca untuk melihat Donatello sebagai contoh brand lokal yang mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi penggunaan kata kutip
kutipan kunci atau full quotes dalam artikel berfungsi untuk menegaskan pesan utama dan membantu pembaca mengingat inti dari tulisan meskipun hanya membaca sebagai artikel. Nah, sekarang argumen kunci atau key argument. Jadi di sini saya akan memaparkan argumen-argumen kunci yang menjadi fondasi utama dalam artikel Bangga Melangkah Bersama Donatello. Jadi argumen ini disusun berdasarkan analisis brand yang telah saya lakukan sebelumnya, di khususnya terkait tantangan, peluang, dan pesan kunci merek Donatello. Yang pertama, argumen pertama adalah kredibilitas Donatello sebagai brand lokal yang berpengalaman. Nah, Donatello telah berdiri sejak 2002 dan berkembang dari toko sepatu sederhana menjadi brand dengan jaringan retail di berbagai kota besar Indonesia. Donatello itu memiliki 21 cabang di Indonesia termasuk online shopnya. Di keberlangsungan ini menunjukkan konsistensi, kualitas, serta kemampuan brand untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks branding, usia dan pengalaman brand menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Nah, untuk argumen kedua, perubahan persepsi terhadap produk lokal dalam artikel produk lokal. Terus dalam artikel dijelaskan bahwa produk lokal seringkali dipandang lebih sebelah mata ya. Padahal kan brand lokal itu memiliki kualitas dan desain yang mampu bersaing secara global gitu. Donatello menjadi contoh konkret bahwa sepatu lokal tidak identik dengan kualitas rendah. Sebaliknya, Donatello menawarkan desain modern, kenyamanan, serta daya tahan produk yang sesuai dengan standar global tanpa meninggalkan identitas lokalnya. Jadi, dan untuk argumen yang ketiga adalah penggunaan storytelling sebagai strategi komunikasi merek. Seperti yang dijelaskan dalam analisis branding, pendekatan storytelling dipilih untuk membangun emotional connection dengan audiens. Jadi artikel ini menegaskan bahwa Donatello tidak hanya menjadi menjual sepatu sebagai produk, tetapi juga menjual nilai cerita dan filosofi hidup. Dalam kalimat artikel yang menekan bahwa memakai produk lokal bukan berarti menurunkan standar, melainkan sebuah pilihan sadar. Jadi menjadi penguat bahwa pesan brand disampaikan secara persuasif namun tidak menggurui. Jadi ketiga argumen ini saling mendukung untuk memperkuat pesan utama brand Donatello sebagai sepatu lokal dengan gaya global begitu. Nah, untuk strategi publikasi ini memakai Kompasiana sebagai kanal utamanya. Jadi strategi publikasi artikel yang secara khusus difokuskan pada platform Kompasiana sebagai kanal utamanya. Jadi pilihan Kompasiana tidak dilakukan secara sembarang gitu ya, melainkan berdasarkan karakteristik dari platform dan kesesuaian dengan tujuan branding Donatello. Kompasiana merupakan platform opini yang memiliki pembaca dari berbagai latar belakang. Jadi melalui dari akademis, profesional hingga generasi muda yang tertarik pada isu sosial, budaya, dan gaya hidup. Hal ini menjadi Kompasiana sebagai media yang tepat untuk menyampaikan pesan branding Donatello secara naratif, reflektif, dan tidak bersifat hard selling. Jadi melalui Kompasiana, artikel dapat diposisikan sebagai tulisan opini yang mengangkat isu kebanggaan terhadap brand lokal, bukan sekedar promosi produk. Jadi pendekatan ini sejalan dengan tujuan komunikasi Donatello yang ingin membangun citra merek, meningkatkan kepercayaan, serta menanamkan persepsi positif di benak audiens. Jadi selain itu, publikasi di Kompasiana juga memberikan nilai kredibilitas karena artikel dibaca sebagai gagasan atau pandangan penulis, bukan iklannya. Jadi
Dengan demikian pesan yang disampaikan cenderung lebih diterima dan dianggap autentik oleh pembaca. Jadi strategi ini mendukung positioning Donatella sebagai brand lokal yang percaya diri, berkelas, dan memiliki cerita yang layak dibagikan. Nah, untuk pembelajaran dan dampak merek atau key takeaway dan brand impact-nya. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran utama yang saya peroleh dari proses penulisan artikel ini sekaligus dampak terhadap brand lokalnya, brand Donatella gitu. Di pembelajaran utama yang saya dapat adalah bahwa artikel opini dapat menjadi alat branding yang lebih efektif apabila disusun berdasarkan strategi komunikasi yang jelas. Artikel ini juga membuktikan bahwa konten berbasis tulisan mampu membangun brand awareness dan brand image tanpa harus menggunakan pendekatan promosi langsung. Jadi dari sisi brand impact, artikel ini juga berpotensi memperkuat citra Donatella sebagai brand sepatu lokal yang modern, berkualitas, dan memiliki nilai kebanggaan lokal. Jadi sejalan dengan artikel ini gitu. Jadi artikel ini mendukung tujuan Donatella untuk menampilkan sebagai brand yang relevan dengan generasi muda, jadi tanpa kehilangan karakter dan kualitas yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu. Udah sekitar 12 tahun gitu ternyata. Nah, selain itu 12 tahun berarti lebih dari 12 tahun 13 tahun. Jadi selain itu artikel ini juga berkontribusi dalam membangun emotional connection antara brand dan audiens. Jadi dengan narasi yang inspiratif dan relatable, pembaca diajak untuk melihat Donatella bukan hanya sekedar produk, tetapi sebagai gaya hidup dan pilar sadar dalam mendukung produk lokal. Sekian dari presentasi saya ini. Jadi melalui proyek ini saya ingin menegaskan kembali bahwa creative branding tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk iklan visual gitu, atau kampanye besar, tetapi bisa melalui opini yang disusun dengan strategi yang tepat juga dapat menjadi aset branding yang lebih kuat dan berkelanjutan. Artikel bangga melangkah bersama Donatella menjadi contoh bagaimana narasi, nilai, dan cerita dapat digunakan untuk memperkuat identitas merek lokal di tengah persaingan global. Jadi melalui pendekatan ini, Donatella tidak hanya diposisikan sebagai produsen sepatu, tetapi juga brand yang memiliki visi, nilai, dan kontribusi terhadap kebanggaan produk lokal Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian.